Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video sebelumnya saya udah sempet unboxing salah satu TWS yang baru saja saya beli sekitar mungkin 2 minggu lalu gitu ya, yaitu Redmi Buds 5 dari Xiaomi. Nah, setelah unboxing tersebut saya sempat make TWS tersebut selama kurang lebih 2 minggu, dan di video kali ini saya pengen cerita tentang impresi saya saat make TWS tersebut dan gimana kualitas suaranya, gimana baterainya, gimana fiturnya, dan gimana kemudahan penggunaannya. Jadi tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe channel saya ya. Oke, pertama kita mulai dari desainnya dulu. Redmi Buds 5 ini punya desain yang sebenarnya sangat-sangat minimalis kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya teman-teman milih yang warna hitam kayak yang saya pilih, kayak gini nih. Nih, kalau teman-teman lihat, tampilannya tuh sangat-sangat minimalis. Nggak kelihatan desain apa-apa kecuali logo Redmi yang ada di atasnya. Ini kalau warna hitam yang kayak yang saya pilih ya. Cuma kalau misalnya teman-teman nggak suka warna hitam atau pengen yang lebih stand out gitu ya, si Redmi Buds 5 ini punya warna lain yaitu putih dan biru muda gitu ya. Jadi putih agak kebiru-biruan gitu. Terus TWS-nya sendiri dia ada di dalam, jadi untuk ngebukanya ya aksesnya dia ada di dalam sini. Terus dia akan ada lampu yang nyala di bawahnya. Kalau misalnya udah selesai pakai ya tinggal ditutup lagi dan dia akan ngecas dengan tanda lampu putih di bawah sini. TWS-nya sendiri unitnya sebenarnya tergolong sederhana gitu ya, bentuknya nggak terlalu gede, dia model tangkainya tangkai pendek nih kayak gini. Terus juga ear tips-nya itu ada 3 ukuran. Yang standar ini yang dipakai secara default itu ukuran medium. Terus juga di dalam paket penjualannya juga ada yang size small dan large gitu ya. Nah, saya sendiri nyobain pakai yang size standarnya dulu, yang size medium ini, dan kalau di kuping saya, di telinga saya itu lumayan pas, walaupun agak kegedean sedikit gitu ya. Jadi kalau dipakai nggak bener-bener ngeplak di dalam kuping gitu. Jadi kalau digoyang-goyang masih bisa lepas. Mungkin kalau misalnya diganti ear tipsnya yang ukuran small itu jadi lebih masuk, jadi lebih secure duduk di kuping saya gitu. Terus juga di bodinya ini di belakangnya ada touch sensor gitu yang bisa dipakai untuk menjalankan berbagai fungsi yang didukung sama si Redmi Buds 5 ini. Misalnya kayak play and pause, terus ngaktifin noise cancelling, next, lagu, previous, terus ngangkat telepon, dan lain sebagainya. Nanti di bagian selanjutnya saya akan bahas gimana caranya kita bisa mengatur fungsi touch sensor tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Terus berikutnya saya mau bahas soal kualitas suaranya. Selama 2 minggu saya make si Redmi Buds 5 ini, menurut saya suaranya cukup oke, dengan tenaga yang cukup lumayan gitu ya. Artinya eh, si TWS ini punya bass yang cukup powerful gitu. Jadi saya kalau misalnya dengerin lagu yang mungkin jedak-jeduk gitu ya, atau kayak lagu EDM, elektronik gitu, lumayan enak gitu ya. Kalau ngomongin staging sih mungkin enggak gitu, karena memang kan posisinya deket banget dan memang tidak didesain untuk itu. Terus kalau misalnya teman-teman kurang serak sama suara standarnya si Redmi Buds 5 ini, sebenarnya Xiaomi juga memungkinkan teman-teman untuk mengubah karakteristik suaranya dari aplikasi si Xiaomi Earphones. Gitu ya. Ada 3 pilihan, yaitu teman-teman bisa naikin treble-nya, teman-teman bisa naikin bass-nya, atau teman-teman bisa optimisasi buat suara yang lebih jernih. Cuma sayangnya itu doang yang bisa teman-teman lakukan di aplikasi Xiaomi Earphones tersebut, karena Xiaomi Redmi Buds 5 ini nggak mendukung manual equalizer gitu. Jadi ya teman-teman mentok di 3 pilihan tersebut. Terus kita ngomongin baterai sekarang. Xiaomi Redmi Buds 5 ini diklaim bisa bertahan sampai 10 jam dalam sekali pemakaian. Total, teman-teman bisa pakai Redmi Buds 5 ini diklaim selama sampai 38 jam termasuk charging case-nya. Nah, dalam situasi penggunaan saya pakai si Redmi Buds 5 ini sehari-hari untuk kebutuhan kerja gitu ya. Jadi
sambil dengerin lagu, sambil dengerin musik, sambil kerja gitu ya. Terus juga make Redmi Buds 5 ini juga untuk meeting, untuk call. Nah, kalau dalam kombinasi penggunaan saya seperti itu, Redmi Buds 5 ini bisa dipakai sampai kurang lebih sekitar 6 jam. Kombinasi dari dengerin musik dan meeting, call gitu ya. Dan itu tanpa mengaktifkan fitur active noise cancelling gitu ya. Kalau misalnya fitur noise cancellingnya dinyalain sambil dengerin lagu, ya pasti daya tahan baterainya akan lebih kecil lagi. Klaimnya tadi 10 jam itu tanpa aktif noise cancelling, sementara kalau misalnya teman-teman mengaktifkan noise cancellingnya, dia bisa bertahan sampai sekitar 7-8 jam. Terus, kalau misalnya dalam kondisi baterai habis gitu ya, teman-teman juga nggak perlu nunggu terlalu lama, karena cukup dicas sekitar 10 menit, teman-teman udah bisa pakai TWS ini selama kurang lebih 2 jam. Itu cukup lah ya, gitu. Nah, sementara kalau untuk ngecas dia dari kondisi kosong sampai benar-benar penuh itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, sekarang kita ngomongin soal fitur noise cancellingnya. Di harga 450 ribuan sampai 500 ribuan, sebenarnya Redmi Buds 5 ini sangat menarik karena dia mendukung active noise cancelling. Ada 3 level active noise cancelling yang bisa teman-teman pilih. Pengaturannya lagi-lagi ada di aplikasi Xiaomi Earphones tersebut. Terus, selain active noise cancelling tadi, TWS ini juga mendukung transparency mode. Jadi, fitur transparency mode ini akan memanfaatkan mikrofon bawaannya Redmi Buds 5 ini untuk menyampaikan suara ambient atau suara luar ke dalam drivernya. Jadi, teman-teman sambil tetap pakai yang artinya suaranya akan jadi lebih kedap gitu ya. Dia akan membantu memperbesar suara lingkungan sekitar supaya teman-teman bisa tetap lebih awas. Dan seberapa besar transparansinya itu juga bisa diatur di aplikasi Xiaomi Earphones tersebut. Terus, fitur active noise cancelling dan transparency mode-nya seperti apa? Sebenarnya, menurut saya, fitur active noise cancellingnya juga sebenarnya cukup bagus, cukup kedap gitu ya, walaupun masih ada suara bocor, terutama kalau misalnya memang teman-teman ada di lingkungan yang suaranya nggak beraturan gitu ya. Terus juga, tapi yang saya suka fitur transparency mode-nya itu juga sangat membantu gitu. Jadi teman-teman bisa tetap pakai TWS-nya di telinga gitu, sambil tetap awas sama kondisi lingkungan sekitarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang manggil, atau mungkin di belakang ada yang klakson, ada yang suara-suara yang mungkin teman-teman perlu untuk perhatikan, untuk dengar gitu ya, teman-teman bisa tetap dengar gitu. Oke, sekarang kita mau ngomongin aplikasinya, yaitu Xiaomi Earbuds. Xiaomi Earbuds ini lumayan lengkap ternyata kalau menurut saya untuk memaksimalkan potensi si Xiaomi Redmi Buds 5 ini. Di dalam aplikasinya itu teman-teman bisa mendapatkan informasi soal kapasitas baterai masing-masing, baik itu yang unit kiri, unit kanan, terus juga case-nya gitu ya. Terus juga teman-teman juga bisa mendapatkan akses untuk mengkonfigurasi si tombol soft touch yang ada di belakangnya itu. Jadi teman-teman bisa mengatur, misalnya teman-teman mau tap sekali itu untuk play and pause, terus tap 2 kali misalnya untuk next, tap 3 kali untuk previous track gitu misalnya, atau misalnya ditekan tahan untuk aktifin noise cancellingnya. Itu teman-teman bisa atur sesukanya teman-teman di aplikasi Xiaomi Earbuds tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman suka kontrol yang lain, atau misalnya tombol kiri dan tombol kanan mau dibedain fungsinya, itu juga sangat bisa banget gitu ya. Terus juga teman-teman bisa mengatur tingkat noise cancellingnya itu juga di aplikasi Xiaomi Earbuds itu. Terus juga teman-teman bisa mengatur kekuatan si transparency mode-nya itu juga di aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa menggunakan fitur Find My Earbuds kalau misalnya teman-teman hilang gitu, ini keselip gitu, nggak tahu di mana. Terus juga bisa mengupdate firmware-nya kalau misalnya ada update firmware terbaru gitu. Jadi, setelah menggunakan Xiaomi Redmi Buds 5 ini selama kurang lebih 2 mingguan, menurut saya dengan harga 500 ribuan atau bahkan kurang kalau misalnya lagi promo gitu ya, ini sangat worth it untuk dipilih. Karena kalau menurut saya tampilannya simple, sederhana, nggak ribet. Terus juga ternyata fiturnya lengkap dan pengaturannya juga gampang banget karena juga bisa dibantu sama aplikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari TWS murah meriah gitu dengan harga di bawah 500 ribuan, Redmi Buds 5 ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik.
Kalau misalnya ada budget lebih sedikit, teman-teman bisa pilih yang versi Pro-nya. Versi Pro-nya itu eh, kemampuan noise cancellingnya lebih sedikit lebih baik dan kapasitas baterainya juga sedikit lebih besar. Tapi kalau buat saya, selisihnya itu kayak mungkin kurang worth it untuk dipilih karena ya dengan harga di bawah 500.000 aja teman-teman udah bisa dapat itu semua gitu. Oke, mungkin gitu dulu untuk impresi penggunaan Xiaomi Redmi Buds 5 selama kurang lebih 2 minggu. Saya sih suka gitu ya dan cukup rekomen untuk harga di bawah 500.000. Kalau teman-teman berminat untuk beli, saya udah taruh linknya di bawah, tinggal klik aja dan langsung check out. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe jika belum, supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya Stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!